Kami sahabatmu, saat kamu merasa sepi, kami sahabatmu selalu ada di sini. Hai Kasa, selamat datang di cafe Coffee is more than you. Halo Kasa, nice to meet you again. Hari ini rasanya ada yang spesial ya. Bener YK, hari ini ada guest star loh. Tahu nggak? Siapa ya itu? Siapa ya? Halo semuanya. Kayak kenal nih. Aduh, siapa ya? Nah, gue juga gak kenal nih. Siapa nih? Gue tahu. Hah? Ayolah, ini gimana sih? Ayo, gimana nih? Udah. Siapa? Gue pulang aja deh, gue cabut aja deh. Udah. Apa sih? Cabut ya? Ayolah. Apa ya? Ayo. Ayo mulai aja langsung aja Kev. Langsung ya? Oke, langsung. Halo semuanya. Nama aku Gevi. Aku tuh teman-teman dari teman-teman. Teman-teman dari Raki, teman-teman dari Verlin. Oke. Dan Udah gitu aja perkenalan. kakaknya Keisha. Kakaknya Keisha guys ternyata. Iya, kakaknya Keisha. Keisha ternyata. Nama panjangnya Keisha siapa? Keisha Malia. Ada lagi. Ada lagi ya? nama tengahnya Nggak tahu. Tahu apa? Tersembunyi kali. Tersembunyi harus nanti tutor harus ngeles dulu. Harus ngeles, oke. Hidden. Bukan ya guys, bukan kakaknya Keisha. Masih tersembunyi, harus ada tokennya buat unlock. Dia gak ada buktinya dia sama aku guys. Gak ada bukti. Oke. Gak ada bukti. Ya udah, salkan semuanya, salam kenal. Umur berapa? Iya umur berapa? Aku umur ini Kak, aku umur 16, tapi tahun ini 17, 2 bulan lagi, 1 bulan lagi. Oh gitu. Siap. Iya. Jadi ucapin ulang tahun ya guys, kalau Gevi udah. Iya, makasih. 2 bulan lagi. Terima kasih. Siap. Iya. Kelas berapa guys? Kelas berapa? Kelas dengan Verlin dan Raki. Emang Kelas berapa 12. tuh? Ya ampun, ini anak ya bang. Aduh, ya udah. Gimana nih jadi kita hari ini? Udah. Hari ini kita mau ngomongin apa nih? Gevi deh yang tentuin ya nggak sih? Kan Gue yang guestnya lah yang nentuin. Ya udah. Hari ini kita akan membahas tentang overthinking. Jadi sesuatu pikiran yang berlebihan. Gimana ya? Iya. Berlebihan. Seru. Pasti Seru seru lah dong. ya. Ada tamu spesial. Aduh. Yoi. Nah, kalau gitu, aku mau nanya dulu nih. Menurut kalian, overthinking itu apa? Dimulai dari Gevi dulu deh. Gevi dulu, Yoi. oke. Menurut gue, overthinking itu adalah sebuah kondisi, sebuah situasi di mana pikiran kita tuh udah menarik sebuah kondisi, sebuah situasi, sebuah kemungkinan, sebuah probabilitas. Padahal sebenarnya kejadian aja belum mulai. Jadi misalkan besok kita mau presentasi, terus, gimana nanti kalau gurunya nggak suka sama materi presentasinya? Gimana nanti kalau aku di depan gagap? Gimana nanti kalau aku ngeblank di depan? Padahal kan presentasi aja belum dimulai, tapi kita udah menarik sebuah situasi kita udah menarik, terus kita udah memikirkan gimana nih kalau ini. Jadi sebenarnya overthinking sih sebenarnya sebuah kondisi di mana kita tuh memikirkan suatu hal, suatu kondisi, padahal kondisinya belum terjadi. Jadi benak kita tuh udah
menarik sebuah kesimpulan duluan, nanti aku kayak gini, nanti aku kayak gini, gitu. Kalau yang lain gimana? Bener banget. Setuju, setuju, setuju. Kalau Raki gimana, Raki? Kalau menurut aku kurang lebih ya sama ya sih kayak Gevi. Cuman kalau orang yang overthinking itu tuh kayak nggak tahu waktu gitu, tau gak sih, kayak bisa sampai malam itu masih mikirin hal yang nggak penting banget, itu tuh dipikirin ulang-ulang gitu. Kayak sebenarnya itu kayak ganggu livelihood kita nggak sih, kayak Iya. Jadi kepikiran gitu ya iya, maksudnya. jadinya ganggu banget. Kalau Keisha ngerjain gimana? hal-hal lain. Overthinking Iya. gue anggap kayak stres juga, tapi gimana ya, berat juga. Sama ya begitu deh, gak enak guys overthinking. Iya, oke. Berarti kalau menurut Keisha nggak enak ya, kayak ada yang ganjel gitu. Dan negatif Kalau thinking terus guys. Iya, oke. Iya, bisa negatif ya, banyak negatifnya jadinya. Iya. Kalau menurut aku sih, overthinking itu adalah memikirkan suatu hal terlalu berlebihan sehingga berwarna abu-abu. Jadi kayak gimana ya? Berwarna abu-abu tuh jadi kayak gak jelas gitu, kayak apa ya? Kayak bukan putih, bukan hitam gitu kan. Kayak yang gak jelas aja, kayak bisa aja terjadi, bisa aja enggak gitu kan. Karena kita terlalu mikirin sampai abu-abu gitu, jadi kayak bisa aja iya, bisa aja enggak. 50-50 lah ya. 50-50 gitu. Menurut aku gitu Tentu ya. terjadi, tapi bisa terjadi. Ya, sekarang gue mau nanya nih, kalian kalau overthinking apa aja sih? Punya cerita gitu nggak? Bisa kali saling sharing. Oh, sebenarnya Boleh nih, Raki dulu kali ya cerita. Oke, baru mau ngomong. Udah pengen dikeluarkan nih kayaknya unek-unek ya. Iya, kayaknya nih ada cerita yang menarik nih. Udah mengganjal. Ayo keluarkan. Jadi tuh kayak apa sih, ini cerita tuh kayak sebenarnya awalnya tuh negatif, tapi sebenarnya tuh mengarah ke positif loh. Jadi kayak cerita tuh tentang aku tuh pernah kayak beli sesuatu di online shop, terus kayak aku tuh salah ngasih bintang, terus kayak nggak tahu kenapa app-nya itu error, jadi gak bisa diganti gitu bintangnya. Terus kan kayak ngerasa bersalah dong, kayak bintangnya kepencetnya 1 gitu kan, kayak gak enak. Terus aku tuh kayak beneran overthinking banget, sampai kayak mama papa aku tuh kayak bilang, udah gak apa-apa, maksudnya itu kan gak sengaja gitu kan. Terus kayak aku tuh gak enak banget, sampai aku cari di YouTube cara hapus bintangnya. Bayangin guys, sampai aku cari di YouTube tau gak sih, terus kayak ketemu kan, kalau misalkan ternyata tuh kita harus ngomong ke customer service-nya. Terus aku kayak beneran email customer service-nya untuk hapus itu, kayak ulasan dari online shop-nya. Terus untuk hapus dong, jadi kayak gak enak banget, saking gak enak itu kayak sampai dikerjain bener-bener gitu. Iya. Tapi keren sih, niatnya baik. Itu keren. Iya, niatnya baik lah. Tapi penjualnya gimana? Nggak tahu sih, soalnya aku nggak ngomong lagi, kayak takut gitu. Udah nggak apa, yang penting udah kehapus ya kan. Iya, yang penting udah kehapus, aku mikirnya gitu. Jadi setelah itu sih udah nggak overthinking soal hal itu lagi, tapi ya soal belajar, soal hal-hal lain masih sampai sekarang. Iya. Biasa itu. Sekarang lanjut ke Gevi ceritanya. Oke, kalau aku sih sebenarnya nggak ada suatu kejadian overthinking yang signifikan gitu, benar-benar kerasa banget dampaknya dalam kehidupan. Nggak ada yang benar-benar satu kejadian overthinking gitu. Tapi kayak kejadian sebenarnya dulu waktu masih zaman-zaman SMP lah ya, SMP mulai sekarang sih mulai jarang overthinking. Cuman SMP tuh paling sering ketika misalkan hari ini ada salah satu teman bad mood gitu kan, terus mukanya tuh udah nggak enak gitu ya, kayak tapi sebenarnya ke siapa aja nggak enaknya gitu, tapi mukanya tuh udah kayak asem gitu, kayak mungkin kan harinya dia lagi bad day lah ya, tapi aku tuh mikirnya udah kayak, waduh ini salah apa nih gue, waduh salah apa nih gue, jangan-jangan gue ini nih, jangan-jangan dia nggak suka sama gue, jangan-jangan dia benci sama gue, padahal sebenarnya kan belum tentu semua itu bener kan. Terus ya hal-hal kecil aja sih, kayak saya hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, kayak misalkan eh, salah ngomong, nggak sengaja ngomong sesuatu hal yang kita nggak mau ngomong, terus keluar aja gitu, nyeplos. Nah terus itu udah bisa tuh overthinking, aduh nanti dia jadi benci ya sama aku, aduh nanti aku jadi nggak disukain gak ya. Terus kayak ya pokoknya hal-hal sederhana, hal-hal kecil tuh bisa jadi hal-hal gede karena overthinking itu sih. Jadi pengalaman aku sih lebih kayak
hal-hal kecil yang eh, dilebih-lebihkan oleh pikiran, jadinya ya Iya overthinking benar. gitu. Iya. Benar banget guys, Iya. benar. True. Lanjut nih, Ya, siapa next? siapa nih? Erlin ya. Iya, udah, aku deh. Jadi kalau aku sih, aku emang orangnya overthinking banget. Dan aku punya satu pengalaman overthinking yang besar banget. Dan ini tuh kayak merubah segalanya. Kayak ini di saat dimana aku nyadar kalau misalnya, guys, overthinking itu kayak nggak penting banget. Jadi waktu itu aku masih kelas 8 ya. Dan ini ada hubungannya juga sama Raki. Maafkan aku Raki. Jadi intinya waktu itu tuh aku eh, kayak ngerasa aku tuh dijauhin gitu. Padahal nggak bener kayak enggak gitu. Jadi pokoknya suatu saat tuh kayak misalnya ada teman aku lagi ngomong sama yang lain gitu kan. Atau nggak Raki gitu lagi ngomong sama yang lain gitu. Nah, aku tuh ngerasa kayak dia tuh jauhin aku padahal enggak, kayak mungkin kayak emang lagi ngobrol aja gitu biasa gitu, kayak emang lagi seru aja ngobrolnya gitu, tapi aku ngerasanya kayak kok aku dijauhin ya. Terus habis itu nanti misalnya break time kok dia ngobrol sama yang lain, aku nggak diajak gitu-gitu. Itu pasti kayak sebenarnya itu nggak ada apa-apanya kan, mungkin emang dia lagi ada urusan apa, lagi ngobrol apa, mungkin lagi nyambung sesuatu, lagi bahas misalnya lagi bahas sesuatu yang lagi sama gitu kesukaannya. Biasanya kan kayak gitu doang ya. Nggak selamanya harus sama kita gitu. Tapi dulu tuh aku sampai kelas 8 tuh sampai mikir kayak gitu. Dan gara-gara itu aku jadi kayak diem sendiri dan ngerasa kayak semua orang jauhin aku. Padahal enggak. Jadi kayak itu sih yang buat kayak merubah segalanya tuh. Padahal kayak gak ada apa-apanya gitu. Kayak gara-gara overthinking doang gitu. Jadi kayak nggak guna gitu sih. Dan selama ini sih kehidupan sehari-hari juga sama ya, kayak Raki sama Gevi juga kadang-kadang sering yang kayak di tugas sekolah gitu-gitu suka overthinking yang kayak aduh nanti guru kayaknya nggak bakal suka deh kalau kayak gini, aduh kayaknya nanti ini deh, kayaknya nanti itu deh. Kalau misalnya ada kayak salah ngomong juga sama teman pasti kayak aduh nanti temennya langsung kayak jauhin gue dan langsung benci gue dan langsung gini-gini. Padahal kayak sebenarnya santai aja guys, kayak orang-orang juga sebenarnya gak seperhatian gitu nggak sih sama kalian, kayak ya udah gitu kayak Aduh, flow bener aja banget, gitu. bener banget. Kayak sebenarnya kayak gak ada apa-apa ya sebenarnya, tapi kayak pikiran kita tuh membuat kita kayak melakukan hal yang sebenarnya memperburuk situasi gitu. Ya, benar-benar. Ya udah kalau gitu yang nanya gimana nih? Kalau yang nanya ada experience Kalau apa gue gak? sih kurang lebih sama ya, sama semuanya. Tapi kalau gue misalkan kayak ada teman curhat ke gue, ya jadi kan otomatis kita harus ngurusin masalahnya kan. Jadi gue mikirnya, oh ini harus beres nih masalahnya, tapi harus sama gue, jangan sama yang lain. Karena dia curhatnya ke gue, jadi gue harus yang beresin. Nah dia udah comfort sama gue, jadi kayak sampai malam tuh ya gue mikirin, ini gimana beresnya, ini gimana beresnya. Ya kalau nggak beres-beres, nggak berhenti gue chat gitu sama orangnya. Sama ya kalau tugas juga hari itu harus dikerjain gitu sih. Ngerti sih yang curhat itu, ngerti sih kayak kadang-kadang kita jadinya ngerasa kita yang bertanggung jawab. Padahal mah ya udah, padahal mah ya udah gitu kan. Iya, Ya, kan sekarang kita udah cerita deh. Kita udah berbagi cerita-cerita kita kayak dari experience kita tentang overthinking. Terus kayak kita tuh ada nggak sih yang kayak positif gitu yang beneran berguna untuk kita. Sebenarnya ini juga berguna sih yang tadi kita omongin. Kayak kita jadinya tahu nggak sih kalau misalkan overthinking itu apa. Terus kita kayak udah bisa overcome it. Tapi kalian ada nggak sih yang benar-benar kayak positif gitu, terus kayak bisa berpengaruh untuk kalian gitu? gue bisa lebih gampang ngertiin perasaan orang sih, sama kayak karakter orang juga. Jadi kayak oh gue ngerti nih dia kenapa, oh ini ternyata benar sih. Setuju. Jadi kayak karena kita udah baca banyak pikiran gitu kan ya. Iya. Jadi kayak ya, kebaca karena, langsung sama mata-mata. Iya, benar. Lanjut. Ya, nah, kalau menurut aku sih jadi bisa lebih detail gitu, kayak kalau misalnya kayak tugas gitu kan kita overthinking kan. Jadi akhirnya kayak overthinking kayaknya oh tugas ini tuh harus sampai segini gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita lebih detail pada hal-hal kecil gitu nggak sih? Terus kayak misalnya jadi kayak lebih teliti aja mungkin sama hal-hal kecil yang nggak di-notice sama orang lain gitu. Dan selain itu juga karena kita lebih detail, jadinya kita tuh kayak lebih berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu loh. Jadi kayak karena kayak tugas aja gitu kan, oh pokoknya
harus perfect gitu. Jadi akhirnya usaha yang kita tuangkan ke dalam tugas itu ya 100%, tapi jangan sampai stres juga guys. Gitu. Nah, bener banget. Sebenarnya aku sama sih yang kayak Verlin bilang. Itu kayak lebih kayak kalau ngambil keputusan tuh kan suka overthinking biasanya. Cuman karena kita overthinking, kita tuh kayak mikirin kita harus cari tahu lebih tentang hal yang kita mau putusin itu. Jadinya kayak kita tuh beneran cari tahu dari orang atau kayak dari Google or something like that, internet. Terus kayak jadi lebih aware gitu ya. Iya, jadi kita lebih aware masalahnya tuh apa. Terus kayak cara kita selesainya gimana gitu. Gara-gara kita overthinking gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari gestar kita apa nih? Nah, Banyak nih kalau kayaknya. ada nih, sebenarnya ada beberapa hal-hal positif yang bisa kita ambil dari overthinking nih. Jadi ketika kita mulai overthinking, kita mulai memikirkan hal-hal yang berlebihan gitu, jangan langsung defensif, jangan langsung wah nggak boleh overthinking, nggak. Soalnya ada hal-hal tertentu yang bisa kita ambil dari overthinking. Nanti di terakhir ya kita dengerin tips gimana cara overcome overthinking tuh, gimana cara kita memproses pikiran kita, memproses diri kita supaya tidak kejamnya harus overthinking. Nah, beberapa sisi positif dari overthinking ini sebenarnya kita bisa melihat dari banyak sudut pandang. Jadi kalau kita aplikasikan bahwa ketika kita berpikir soal overthinking seperti apa yang tadi udah diceritakan, itu kan kita berusaha berpikir, aduh gimana dia berpikir kayak gini ke aku, gimana nih kalau misalkan dia mikir kayak gini tentang aku. Nah itu kan kita berusaha berpikir dengan otaknya mereka. Gitu. Jadi kita tuh berusaha berpikir dengan sudut pandang lain. Nah, Benar-benar. ini adalah suatu nilai hal positif juga yang bisa kita dapat. Jadi kita tuh berhubungan juga dengan refleksi diri. Jadi ketika kita berpikir dari sudut pandang orang lain, kita berusaha berpikir kira-kira kurangnya aku nih apa sih? Aku kurang apa? Aku salah di mana? Kita refleksi diri. Nah, dan selain itu juga, selain refleksi diri, karena kita pertama udah memikir segala kemungkinan, segala probabilitas yang akan terjadi, kita tuh lebih siap dengan hal terburuk yang akan terjadi. Jadi kita udah berpikir wah, akan terjadi gini ya kita lebih siap gitu. Jadi nggak ketika terjadi suatu hal yang buruk nggak terlalu breakdown gitu. Siap banting Nah, ya. selain lebih tahan banting lah bahasanya. Selain itu juga bisa kita lebih perhatian terhadap hal-hal kecil dalam dalam kejadian gitu, karena kita kan udah berpikir secara matang-matang kayak kondisinya kayak gimana, situasinya seperti apa. Nah itu membuat kita semakin perhatian terhadap hal-hal kecil, hal-hal detail dalam melakukan sesuatu. Lalu yang terakhir, kita juga lebih berhati-hati dalam decision making. Ini dari pengalaman aku juga sih. Ketika aku kan cenderung orangnya diem dan berpikir, menganalisis sekitar kayak gimana sih ini kondisi sekitar, kondisi lingkungan sebenarnya dia lagi kenapa sih ini, kubu sini lagi kenapa sih, lagi ngomongin apa lagi ini ya itu. Jadi sebelum aku ngomong, aku cenderung mikir ini yang aku bakal ngomong kira-kira berdampak apa ya ke society. Kira-kira apa yang aku keluarkan nih, output yang dari diri aku kira-kira akan berdampak negatif atau positif kepada society. Jadi overthinking ini bisa juga kita ambil positifnya untuk decision making. Jadi sebelum kita melakukan sebuah hal, kita sudah tahu kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kita sebelum ambil first step gitu udah kayak berpikir, udah kita lebih hati-hati, lebih waspada lah istilahnya begitu. Keren banget ya emang narasumber lengkap ya. Gila, udah bisa menggantikan kita nih podcast. Aduh, enggak. Udah bisa menggantikan. Seminar ya. Seminar nih, yoi. Seminar. Webinar nih lama-lama kita. Jadi kalau ada sekolah lain tinggal undang Kak ya guys, tinggal undang Aduh. ya iyo ini ada promosi nih, promosi bisa diundang guys, bisa menginspirasi ya kan, bisa bawa materi yang baik. Yoi.
Langsung Speaker kontaknya kita langsung sangat bagus hubungi di sini. aja Iya, plus kontaknya nanti 62. kalau ada yang mau bisa langsung DM. Langsung kontak aja. Langsung DM ke kami Di sahabat sini muda nanti kita atau info enggak kontaknya di sini. Iya. atau enggak guys langsung search aja Gevi di Instagram ya. Silakan Oh, guys. boleh Ya, tuh. atau Nail Gevi boleh nih, boleh. Boleh, Boleh. boleh. Nah, untuk terakhir ini bisa kali ya kita kasih saran-saran untuk overthinking. Oke, gimana nih? Keisha dulu deh. Gimana Dari saran? mulai dari aku lah ya. Saran-saran untuk orang overthinking itu menurut aku dengerin sih. Tapi kalau lagi overthinking gitu, kata aku dengerin lagunya jangan yang sedih-sedih sih. Tapi kan semua orang itu punya beda-beda karakter, beda-beda taste lagunya juga. Nah, kalau aku dengerinnya kayak yang lebih happy gitu, tapi Iya. liriknya itu deep. Yang calming gitu Iya. nggak sih? Iya, betul. Karena kalau yang sedih-sedih nanti udah sedih, udah takut tambah sedih, tambah galau. Iya, bener Iya, banget. harus kayak yang Gevi. calming, yang positif, Pengertian banget ya, positive Kak. vibes. Iya, pengertian Yoi, banget yoi. ya, Kak. Aduh, keren. Terus, kalau aku juga, kalau lagi overthinking, biasa langsung buat playlist baru di Spotify. Itu seru banget. Kayak Nah, itu boleh tuh. urutin warna-warnanya gitu albumnya. Iya. itu seru banget. Benar-benar. Seru, itu seru. Mm-mm. Terus Dan kayak harus rapi. cocok-cocokin lagu Iya. gitu kan. Dan harus rapi. Main musik juga boleh ya, main Iya, musikal main musik. instrumen tuh membantu juga. Ya, tapi kalau aku bisa aja. Music can heal Menurut everyone. Kak Gevi, ya. Amin. Oke, next. Lanjut ke Raki. Oke. Raki. Jadi kalau menurut aku kayak dari pengalaman aku tuh kayak gambar itu kayak kita kan mikir tuh kayak mikirnya itu fokus ke gambar kita, jadi kita kadang lupa apa yang beneran kita overthinking ini, kita lupa gitu, terus kita beneran kayak taruh feelings kita tuh ada di situ kayak Betul. di gambar Setuju itu banget. ya kan. Setuju banget. Kalau misalkan Setuju banget. kita lagi kesel pasti gambarnya tuh kayak apa ya, complicated gitu. Beda-beda sih, cuman idenya tuh kayak justru lancar, jadi kayak makin kayak semakin banyak yang kita pikirin tuh semakin idenya lancar, jadi kayak bagus banget kalau dipakai ke art gitu. Setuju. Ya, benar. Terus juga nonton bisa juga. Kalau aku nonton kayak nonton series yang aku suka, sebenarnya kayak kadang sebenarnya ini tuh kayak gak terlalu positif gitu sih kalau nonton, cuman kayak seru aja gitu kadang. Menurut Raki, ya. Menurut aku kayak gitu, Membantu Tapi pasti ada mengalihkan aja. perhatian gitu gak sih? Iya. Ya, jadi sementara, tapi pikirannya nggak nggak boleh terfokuskan terus. ke itu. Kalau Jadi sementara nggak mengalihkan perhatian, benar. Selamat nonton series. Ya, Selin apa nih? Kalau aku sih, kalau Raki kan hobinya nonton, kalau aku tuh hobinya baca gitu. Menurut aku sih ya, baca itu sebenarnya kalau menurut aku sih baca membantu ya, soalnya aku tuh jadinya pikirannya teralih gitu kan ke baca, apalagi kalau misalnya bukunya tuh yang misteri-misteri atau gimana, jadi kan mikirinnya itu kan, gak mikirin yang lain, overthinking yang tadi tuh dilupain. Jadi akhirnya sekarang mulai mikirnya, aduh siapa nih ya, kayak kalau misalnya tentang pembunuhan, berarti kan mikir, aduh ini siapa ya pembunuhnya, itu kayak searching, scrolling gitu kan tentang bukunya. Tapi kalau yang aku baca itu harusnya tuh buat yang underthinking. Kalau yang overthinking itu nulis. Dan menurut aku sih bener sih, soalnya kalau kita overthinking kan berarti kita banyak pikiran, dan kadang-kadang kita tuh nggak bisa ceritain pikiran kita ke orang lain. Iya, bener banget guys, bener. Susah. Iya, kalau kalian nggak bisa ceritain pikiran kalian, tulis aja. Jadi kayak tulis aja kayak perasaan kayak, aduh hari ini aku kesel banget gini. Oh, kayak jurnal dong. Kayak jurnal jurnal. Tapi beneran deh kalau misalnya setelah kita selesai tulis tuh kayak rasanya kita udah cerita sama orang kan, walaupun sebenarnya nggak cerita sama siapa-siapa, kita cerita ke kertas, tapi semuanya tuh udah dilampiasin di kertas, jadi kayak ya udah habis itu kayak lupa, kayak selesai langsung pudar gitu. Itu sih kayaknya bakal membantu banget sih menurut aku. Oke, next terakhir guys, kita terakhir siapkan hati dan pikiran ya. Panjang ini ya, panjang lagi nih dia. Nah, kalau dari aku ada 7 tips. Itu 8. Wow, sampai gak tahu 8 Pak tadi. Ini 8 ya, ini 8. Ada 8 sih sebenarnya.
Tapi sebenarnya main poinnya ada 7. Nah, pertama, Siap. Mantap banget. menetralisir pikiran kita dan benak kita bahwa apa yang kita pikirkan itu belum tentu benar. Jadi ketika kita menarik sebuah kesimpulan, menarik sebuah kondisi, kita harus netralisir dulu nih. Nggak apa-apa, kita mengantisipasi itu nggak apa-apa, itu bagus. Kita mengantisipasi hal-hal dan kemungkinan itu nggak salah. Itu justru suatu hal yang bagus. Tapi kita harus netralisir pikiran kita bahwa apa yang kita pikirkan tuh belum tentu benar. Nah, ini tips kedua nih. Apa yang kita pertama netralisir, yang jangan biarkan pikiran kita dan perasaan kita menguasai kita. Biasanya kita berpikir, kita mulai terpengaruh nih perasaannya. Aduh, takut nih, takut beneran terjadi. Nah, itu jangan sampai kita dikuasai oleh perasaan. Kalau enggak ya, itu bahaya sih. Karena semua hal yang harusnya kita bisa produktif, harusnya kita bisa melakukan hal-hal yang baik, malah kita dikuasai oleh pikiran, kacau semua ininya, aktivitas kita. Jadi kita yang harus menguasai pikiran dan perasaan kita. Lalu yang ketiga, kita harus ketahui bahwa apa yang kita antisipasikan dan apa yang kita pikirkan kemungkinannya itu tidak 100% akan terjadi. Jadi pikiran kita harus difilter. Kita harus doktrin diri kita sendiri. Jangan sampai kita didoktrin sama overthinking yang ada di benak kita. Keempat, jangan lupa dikomunikasikan apa yang kita pikirkan dengan seseorang. Tadi seperti yang Verlin bilang ya, bahwa kita harus curahkan isi pikiran, isi perasaan, jangan sampai dipendam, karena semakin dipendam ya semakin mempengaruhi perasaan dan pikiran kita. Kalau nggak suka cerita ke orang ya boleh ditulis, seperti tips Evelyn tadi. Lalu yang kelima, kalau kita punya overthinking terhadap hubungan, itu kita harus komunikasikan dengan orang tersebut. Misalnya kayak tadi ceritanya Evelyn, dia merasa bahwa temannya nggak suka sama dia. Atau enggak misalkan kita merasa bahwa kok aku diomongin sih di belakang, oh mereka ngomongin aku ya. Nah itu komunikasikan aja daripada mengganjal, karena menurut aku biar nggak salah paham, biar kita tidak terus bertele-tele larut dalam pikiran yang buruk, kita harus komunikasikan, karena menurut aku juga bahwa kuncinya sebuah hubungan adalah komunikasi. Yes. Lalu Communication is the key. yes, communication is the key. Ya, benar. Lalu yang keenam, kita konversikan, kita translasi gitu, udah kayak pelajaran apa ya, kita konversikan, Matematika wajib nih. matematika wajib ya, translasi. Mantap. Terlihat sekali ya Jadi- kalau misalnya Kev ini anak pintar. Next. Wow. Nah, jadi yang keenam, bahwa kita harus mengkonversikan, mentranslate ketakutan kita jadi sebuah antisipasi. Seperti apa yang kita udah bahas tadi, bahwa overthinking itu biasanya datang saat kita akan mengambil keputusan. Jadi kita bimbang, kita dilema gitu. Aku harus mengambil keputusan apa nih? Kalau aku ngambil keputusan A, nanti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Terus kalau aku mengambil keputusan B, bla bla bla, sekian-sekian gitu kan. Nah, untuk solusinya, kita harus mengkonversikan ketakutan kita menjadi sebuah antisipasi, antisipasi. Kira-kira akan terjadi apa? Caranya gimana? Kita bisa buat list apa yang kita takuti ketika akan mengambil sebuah keputusan. Kita bisa list nih, 1, aku takut kalau ngambil keputusan ini akan terjadi ini, bla 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 sekian. 2, 4, kita list ketakutan kita. Lalu kita buat rencana gimana kita bisa mengatasi ketakutan tersebut. Misalkan 1, aku takut nanti presentasinya gagal. Gurunya berpikir bahwa aku nggak nyiapin presentasinya dengan baik. Terus gimana solusinya? Ya solusinya kita harus tenang. Kita harus membawakan materi presentasinya dengan baik. Kita harus menguasai materinya. Gitu. Jadi bikin list apa yang kita takuti dan bikin solusinya dari setiap ketakutan yang kita takuti. Jadi kita bisa mengantisipasi sebab, akibat, dan solusinya agar ketakutan kita bisa dikonversikan menjadi sebuah antisipasi. Lalu yang ketujuh, beri batas waktu dalam mengambil keputusan. Kan tadi kita bimbang karena mengambil keputusan sehingga jadi overthinking. Jadi ketika mengambil keputusan, aduh nanti kayak gini-gini, nanti kayak gini-gini. Nah, supaya nggak bertele-tele nih overthinkingnya, supaya nggak berkelanjutan, kita beri batas waktu dalam mengambil keputusan. Misalkan
hari ini ada 2 keputusan yang harus diambil. Pokoknya ini tanggal 4 misalkan ya. Tanggal 6 aku udah harus ngambil keputusan supaya overthinkingnya nggak kelamaan. Jadi cukup 2 hari aja itu memikirkan antisipasi bla 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 sekian. Kita tetapkan bahwa tanggal 6 2 hari ke depan aku udah harus ngambil keputusan agar overthinking kita nggak bertele kelamaan. Terus setelah mengambil keputusan, jadi kita tetapkan keputusan, setelah mengambil jangan disesali. Jadi kita udah mengambil keputusan, apa yang terjadi ya sudah jangan disesali. Kita cari lagi solusinya dalam mengatasi. Dan yang terakhir, minta bimbingan dan hikmat Tuhan. Itu penting, jangan lupa. Dan bersyukur. Dan jangan lupa ulangi tips nomor 1 sampai nomor 7 sampai gimana kebiasaannya hilang. Gitu. Siap. Catat kalian semua. Oke. Take a note. Catat ya, harus Take a di note. list. Gimana? Udah aku masuk setuju ya banget. otaknya? Yo, Iya. iya. Udah ke refresh Banget loh ya? ya. Pencerahan. Tapi aku setuju banget loh kalau yang Asik soal banget. bersyukur, selalu bersyukur dan terus kayak berdoa gitu. Jadi akhirnya kita ya kayak akan selalu diberi pencerahan gitu nggak sih? Ya benar, betul. Setuju Oke, juga. intinya minta bimbingan hikmat Tuhan dan bersyukur. Iya. Terus ulangi terus tips-tips itu sampai kebiasaan overthinkingnya hilang. Siap. Oke. Oke. Thank you. Nah, sekarang apa yang kurang sih kira-kira ya? Biasanya ada apa? Interest of the week ya? Iya, Lah. Kok dia inget ya? Yang inget loh, penonton sejati nih Yang kayaknya. ingat setia. bener Fans banget. banget Sejati, nih. guys. Iya dong, menonton sejati. Ya wes. Ya udah nih. Apa nih rekomendasinya? Jadi penasaran. Ya, untuk lagunya gue rekomen lagu minggu ini Hard Feelings atau apa sih ini kayak strip, bukan strip apa ya? Pokoknya garis miring Loveless by Lorde, terus sama Stairway to Heaven by CIX. Wih, seru tuh lagunya. Aku Boleh juga tuh punya didengar. rekomendasi. Bisa juga dengerin Life Goes On by BTS dan Life is Going On by NCT. Jadi mengingatkan kita kalau misalnya hidup akan terus berjalan. Santai aja. Mantap. Next kalau Mirip-mirip Aki ya. gimana tuh? Lagi Jadi- seriesnya ya, series. Iya, jadi kalau aku kan series, Ya. jadi aku rekomendasi At a Distance. At a Distance Space Green. Itu bagus banget guys. Itu ceritanya Oke. tentang kayak deep Iya, feelings gitu. Baru sih. ya? Iya baru banget. Bagus Lumayan banget. baru juga guys. Jadi Bagus banget. seru-seru. Bagus banget. Oke, berarti itu aja ya sekian dari kami. Terima kasih juga kepada Gevi yang Iya, keren terima banget ya, kasih. udah bisa Terima gantiin kasih. Terima kita. kasih. Udah bisa gantiin kita nih di Coffee S'mores ini. Udah keren banget. Nanti Narasumber ini. kayaknya sih ya, Iya. kayaknya sih ya di sesi curhat kita nih banyak banget nih nanti kayak bakal sama Gevi nih kayaknya. Kalau dia nggak sibuk ya guys, Gevi sibuk banget. Itu sibuk banget ya orang. Kamu gitu. Mudah-mudahan ya. Oh. Kalau ada waktu senggang boleh lah. Ngajak podcast sekarang Kita ngobrol-ngobrol lagi. Yo, harusnya. Iya, Rasa Jangan dia lupa jadi host. tonton terus. Wih, Banyak yang seru-seru dari kita, dari ini. udah bisa gantiin kita beneran nih dia. Udah bisa gantiin kita beneran nih. Wah, amazing banget. Ya, berarti segitu aja dari kami. Terima kasih Bye. dan see you. Terima kasih dan See you jam Bye 7. semuanya. Jangan sedih. I'll see you later.